seperti ini. Udah belum yang kayak gini? Belum ya? Udah atau belum? Baik, karena belum, berarti kita hari ini akan bahas ini dulu, baru kalau misalnya rampung, kita ke modular atau fungsi ya di hari ini juga, kalau rampung. Jadi gini, array 2 dimensi itu kan salah satu jenis array selain satu dimensi ya. Kalau satu dimensi kita sudah bahas, ada statis dan dinamis. Nah, bedanya statis dan dinamis apa nih? Coba saya tanya dulu, masih ingat nggak bedanya statis dan dinamis? Acan artinya apa? Yang belum sarapan boleh sambil sarapan. Apa bedanya nih statis dan dinamis? Bahasanya Fajar. Statis itu pakem. Dinamis bisa berubah kapan saja. Ya, betul, betul, betul. Jadi begitu ya. Jadi gini ya. Di array 2 dimensi juga sama seperti di satu dimensi ya. Jadi ada yang sifatnya statis, ada dinamis. Array 2 dimensi itu biasanya dipakai untuk membuat matriks atau membuat tabel. Pokoknya yang berkaitan dengan baris dan kolom. Sampai sini paham ya? Yang berkaitan dengan baris dan kolom. Terus, kalau misalnya nih, ketemu kayak gini, buatlah algoritma untuk menyimpan data matriks berikut. Bentuk matriksnya seperti ini. Ada berapa baris, ada berapa kolom. Barisnya kan ini, 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada berapa? 3. Kalau kita kembali ke cara penulisan apa namanya? Matriks. Ke cara penulisan matriks. Kumpulan contohnya mana ya? Udah lama nggak pakai ini. Hilang deh. Contoh penulisan matriks 2 dimensi. Ini dia. Kalau cara penulisan matriks 2 dimensi, kan gini. Kalau satu dimensi, tipe datanya duluan. Baru kemudian diikuti nama array. Nah, di dalam kurung sikunya kan jumlah data. Berarti satu variabel bisa menyimpan lebih dari satu elemen data. Semua elemen datanya nanti nilainya atau jenisnya sesuai tipe data yang di depan. Kalau di 2 dimensi, karena tadi semua yang berkaitan dengan baris dan kolom, kurung sikunya ada 2, ya kan? Kurung siku yang pertama untuk menuliskan jumlah baris, kurung siku berikutnya untuk menuliskan jumlah kolom. Untuk depannya sama, tipe data, kemudian diikuti dengan nama array. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian berarti cara nulisnya gimana? Kita harus punya tempat, menyediakan tempat untuk menyimpan angka-angka ini, nilai-nilai ini. Siapa nama tempatnya? Saya tulislah nama tempatnya matriks. Nah, sekarang lihat isi nilainya. Apakah nilainya ada pecahan? Nggak ada, karena dia bulat semua, tipe datanya integer. Berapa tadi barisnya? Ada 4. Berapa kolomnya? Ada 3. Jadi penulisan matriks 2 dimensi seperti ini. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak?
Oke. Kemudian kita lihat di sini jumlah barisnya kan 4. Kan instruksinya adalah menyimpan data matriks. Udah diketahui nih isi matriksnya. Nah, ada berapa baris? 4. Maka sediakan, karena ini statis ya berarti, karena isi datanya udah diketahui. Sama dengan buka kurung, nanti temannya tutup kurung. Karena dia 4 baris, sediakan buka kurung tutup kurungnya sebanyak 4. Nah, ini untuk baris nih, 2, berpasangan ya, 3, 4. Nah, masing-masing buka kurung tutup kurungnya diisi dengan nilai-nilai yang ada di kolom. Nah, yang tadi baris pertama 5, 4, 0. Yang kedua 2, 1, 3. Yang ketiga 2, 3, 5. Taruh di sini. Yang keempat 0, 6, 4. Begitu. Jadi, yang di sini tuh, jadi karena ada 4 baris, nah ini berpasangan dia. 1, ini untuk barisnya. 2, 3, 4. Nah, 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing diisi nilai ininya, kolomnya. Gitu. Terus, di sini kan instruksinya untuk menyimpan data. Jadi, cuma satu langkah, ya selesai. Dengan begini, datanya tersimpan. Data apanya? Ini loh, data angka-angka di dalam matriks. Berordo 4 dikali 3. Tapi kalau misalnya soalnya ditambahin dan tampilkan isi data ke layar output, maka kita harus nampilin. Nampilin siapa? Nampilin ini tadi 540, 213, 235, 064 ke layar output dalam bentuk seperti bentuk matriks ini. Jadi ditambahin karena tadi kita mau nampilkan isi data dan kemudian array-nya ada baris dan ada kolom, maka kita menggunakan perulangan bersarang. Karena perulangan bersarang, kemudian kita menggunakan variabel yang berbeda dengan perulangan yang di dalam dan di luarnya. Jadi saya tambahin 2 variabel, yaitu I dan J. Tipe datanya sama-sama int. Nah, di langkah kedua, langsung proses perulangan. Untuk ngapain? Kan menampilkan isi data array ke layar output. Dimulai dari for, yang ini saya pakai I. Kemudian kalau dia statis, dia kan harus dari indeks 0. Ya. Karena dia 4 baris, berarti 4 kali perulangan. Dimulai dari 0, dia akan berhenti di kurang dari 4. Kemudian I++. Nah, di dalamnya, di block statementnya itu, ketemu for lagi. Pakai J. J itu untuk kolom. Ya, misalnya gini, Bu, saya nggak mau deh pakai I sama J. Ya udah boleh. Kamu mau pakai apa? A untuk baris, B untuk kolom, boleh. Ya, jadi nggak ada keharusan banget ngikutin ini. Mau diganti sesuai selera boleh. Kemudian kolomnya 3, berarti perulangannya 3 kali kan. J kurang dari 3, J plus plus. Ngapain? Nampilkan siapa? Ini loh nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini disimpan di mana? Di sebuah variabel namanya matriks. Ya udah panggil, hey matriks ini dengan barisnya itu I, kolomnya itu J, begitu. Paham nggak kira-kira sampai sini?
Saya pakai ini ya. Nah, yang tadi itu kita geret ke sini. Kita geret ke sini. Oke. Oke. Sampai sini oke. Lagi oke. Kita hapus oke. Tampilkan jadi apa? Tampilkan jadi si out. Di sini saya tambahin, karena ini coding ya, supaya ada jaraknya antara satu nilai array dengan nilai yang lain. Kemudian di sini saya tambahin n-line supaya waktu dia mau ganti baris, dia ke bawah, biar tampilannya bagus, gitu. Udah ya, sampai sini. Nah, saya run. Nah, ini dia tampilannya. Sama ya, dengan yang tadi ini. 5402132350064. Gitu. Jadi kalau dieksekusi ya tinggal kita tarik aja yang tadi. Jadi kalau misalnya instruksinya cuman menyimpan nilai array gitu ya, menyimpan sebuah array, ya udah sampai sini tadi udah selesai. Ini nggak usah, ke bawahnya nggak usah. Tapi kalau ditambahin dan tampilkan isi array ke layar output, nah ini ditambahin. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini contoh yang statis, karena mau dicoba saya run lagi. Isinya nggak akan pernah ganti, ya gini terus, run lagi. Sampai jamuran lah gitu ya istilahnya, ya tetap begini terus. Ini namanya statis. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada pertanyaan, kita lanjutlah. Sini. Nah, sekarang bagaimana kalau matriksnya 2? Ya nggak masalah. Mau matriksnya 1, 2, 3, 4, nggak masalah. Ya kan? Sekarang ada matriks 1. Yang matriks pertama itu ordonya berapa nih? Barisnya 2, kolomnya 3, berarti ordonya 2 kali 2. Terus matriks yang berikutnya, ordonya berapa dong? Barisnya 3, kolomnya 3. Jadi kalau dibilang menyimpan data matriks, matriksnya ada 2. Kalau nyimpan gini doang. Saya beri nama tempat penyimpanan untuk matriks pertama itu matriks 1. Ordonya 2, barisnya, kolomnya 3. Karena dia 2, barisnya nah, sabar tuh Arvin, statis teh yo ya, abis ini kita dinamis. Terus yang matriks kedua, saya beri nama variabel untuk nyimpen nilai matriksnya menjadi matriks 2. Barisnya 3, kolomnya 3. Nah, karena barisnya 3, jadi sediakan ini gitu. Jadi ada 2 ya, ada 2. Matriksnya. Kemudian untuk masing-masing buka kurung tutup kurung ya diisikan aja ininya. Begitu. Nah, terus ini kita tambahin seperti yang tadi. Kalau untuk nyimpen data cukup langkah 1, tapi kalau untuk dan tampilkan isi data ke layar output, maka apa yang harus dilakukan? Tadi satu variabel, satu matriks untuk nampilin kan pakai perulangan bersarang ya, for di dalam for gitu. Nah ini kan 2 matriksnya, berarti akan ada 2 for di dalam for, jadi akan ada 2 proses perulangan sama-sama
untuk nampilin. Nah, terus variabel untuk perulangannya gimana? Berarti kita beda-bedain semua, Bu. Nggak usah, kita tetap pakai 2 variabel untuk perulangan aja. Saya tambah di sini X dan Y. X untuk baris, Y untuk kolom. Nah, nampilin isi matriks pertama tadi, itu, apa namanya, untuk nampilin isi matriks pertama, di sini. Untuk nampilin isi matriks pertama, tadi for X diawali dari 0, karena dia barisnya 2, 2 kali perulangan, kemudian X plus plus. Kemudian dilanjut for Y untuk kolom, kolom. Diawali dari 0, karena kolomnya 3, berarti 3 kali perulangan. Kemudian Y plus plus. Nampilin apa sih? Nampilin, ini disimpan di variabel apa tadi? Matriks 1. Matriks 1 dengan barisnya X, kolomnya Y. Kemudian kita buat satu lagi. For, sama Bu, nggak apa-apa pakai XI ya, nggak apa-apa. Karena nanti dia akan menjadi pembeda di sini. Kalau tadi kan nampilin 540213 di dalam matriks 1. Sekarang kita mau nampilin 133, 205, 315 di dalam variabel matriks 2. Barisnya X, kolomnya Y. Nggak apa-apa, sama. Gitu. Mau kita coba? Cobalah Bu, cobalah Bu. Iyalah. Tak cobakan lah nih. Coba-coba. Kan nggak bayar. Iya, nggak bayar. Cuman bayar kuota aja. Next. See out. Tampilannya. See out. Biasa kayak tadi ya. Saya beri jarak. Kemudian di sini saya tambahin endline. Nah, di sini saya tambahin endline juga ya, supaya ada jaraknya. Gitu. Gak apa-apa, supaya harus gitu Bu ya, untuk tampilan supaya outputnya bagus. Kalau kayak gini kan udah bener algoritmanya. Terus ya, bentar, bentar ya.
Halo. Hai hai. Kalian masih dengar saya? Oke, saya lanjut ya. Maaf, tadi ada tukang sampah. Ada sekilas info dan maklum lah. Bu RT ini banyak kali iklannya kalau ngajar. Nggak ada iklan, nggak seru tahu. Oh iya, ini belum titik koma. Kita lihat ya. Berhasil nggak? Berhasil nggak? Iya, iya, enggak. Ah, ini dia. Baris 2, kolom 3. Terus yang tadi, baris 3, kolom 3. Udah, lihat ya. Ini yang statis. Paham ya dengan statis ya? Nah, di dalam array 2 dimensi juga bisa dilakukan operasional seperti penjumlahan 2 matriks, perkalian 2 matriks gitu. Yang penting kalian udah ngerti bikin satu matriks tuh kayak gimana, kalau statis kayak gimana, kalau dinamis kayak gimana. Kalau statis gimana, nanti untuk penjumlahan atau pengurangan, kalau kalian butuh saya jelaskan, tapi kalau enggak saya ngajak kalian ke yang dinamis. Dinamis seperti ini. Contohnya, buatlah algoritma untuk membuat satu matriks berordo 2 kali 3. Nah, di sini dikatakan 2 kali 3 aja. Tidak dicantumkan isi dari array-nya itu berapa nilainya. Nah, berarti apa ini artinya? Berarti diinstruksikan untuk mengisi nilai array secara dinamis gitu, secara dinamis maksudnya ngisi sendiri. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita buat tempat penampungan, penyimpanan untuk satu matriks. Yang ordonya 2 kali 3. 2 ini apa tadi? Baris ya. 3 itu kolom. Jadi langkah pertama, siapkan variabel. Saya buatlah nama variabelnya matriks. Barisnya 2, kolomnya 3. Semua tipe datanya integer. Dan saya menggunakan variabel tambahan X dan Y untuk digunakan di dalam perulangan. Karena apa? Untuk nginputin nilai ke dalam matriks kan harus satu-satu. Jadi butuh perulangan. Perulangan apa? Perulangan untuk nginput nilai matriks. Langkah keduanya proses perulangannya. Karena tadi barisnya 2. Jadi perulangannya 2 kali gitu. Diawali dari X sama dengan 0. Nah, nanti saya kasih contoh. Kemudian kolomnya 3. Jadi 3 kali perulangan. Ngapain? Input. Input kemana? Input ke variabel namanya matriks. Barisnya X, kolomnya Y. Kita coba ya. Sekarang kita coba. Ini. Begini. Udah ya. Nah, di sini kan input. Input itu sein ya. Nah, sein. Sebelum sein saya kasih tulisan gitu. Tulisannya yang nggak wajib sih kalian ikut. Nah, ini matriks sini barisnya X ya. Barisnya X. Terus kolomnya Y ya. Gini. Begini saya tutup. Ini saya panggil Y-nya. Saya tutup lagi pakai ini sama dengan, nah, nanti jadi bagus.
Gitu. Gitu nggak sih? Yuk, jalanin. Nah, di sini matriks 00 berarti kan baris 1 kolom 1 ya. Saya isi tuh 5, 2, 3, 2, 3 ya. Barisnya baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Kan tadi 2 kali 3 ya, barisnya 2, kolomnya 3. Nah, berarti kita ngisi 2 lagi nih. 1, 0. Nah, setelah ini selesai. Seketika saya enter udah selesai. Ya, itu nyimpen. Ini disimpan loh sama dia, 523210. Gimana kalau tadi membuat satu matriks berorder 2 kali 3 dan tampilkan isi data ke layar output. Berarti kalau tadi proses 2-nya untuk input, proses langkah 3-nya proses untuk output. Perulangannya sama, tinggal copy paste aja. Jadi di sininya kita copy paste, Ctrl C, Ctrl Ctrl V. Cout. Ini saya beri cout juga. N-line. Cout-nya ini diganti. Ganti dong. Matriks. Matriks X Y. Titik koma. Nah, saya lupa ya tadi kita ngisi apa. 523 210. 523 523 210. Oke, kita jalanin lagi. 5 2 3 2 1 0. Ketika saya enter dia tampil matriksnya. Nah, jadi barisnya 2, kolomnya 3. Jadi tadi kita simpan baris 1 kolom 1 isinya 5. Di sini kan baris 1 kolom 2 isinya 2. Baris 1 kolom 3 isinya 3. Baris 2 kolom 1 isinya 2. Bu, kok jelek banget ya dari 0? Bisa nggak dari 1? Nah, ini keunikannya. Kebaikannya dinamis, dia bisa dimulai dari 1. Berarti ini 3. Ini juga mulai dari 1. Di sini 4. Ini mulai dari 1. Jadi 2 kali perulangan ya. Atau Bu, X kurang dari sama dengan 2 kan 2 kali perulangan. Iya, nggak apa-apa. Kalau kalian mau pakai itu, nggak apa-apa. Nanti jadi bagus dia. Nah, matriks baris 1 kolom 1. Gitu. Matriks baris 1 kolom 2. Matriks baris 1 kolom 3. Matriks baris 2 kolom 1. Gitu. Kita lihat isinya sama aja. Ya kan? Tapi ini jadi lebih bagus. Yang ini tuh pengaruhnya di mana? Di sini nih loh ada cout. Tapi kalau nggak ada cout-nya, dia nggak ada apa-apa. Cuman kita disuruh entry gitu. Sebanyak 6 kali. Gimana kira-kira? Ini dinamis. Ada pertanyaan untuk dinamis? Jangan ditinggal tidur. Ada pertanyaan untuk dinamis?
Oh, aman. Paham ya, Fajar ya? Yang lain gimana? Fajar doang nih yang stay tune. Di screenshot, apanya di screenshot? Oh, ininya, ini aja ya. Kalau saya ngetik di screenshot, kan kalian langsung screenshot gitu, pindahin. Pindahin ke Word. Atau pindahin ke pen dulu di crop. Atau sama aja sih di Word juga bisa nge-crop. Jadi kalau cara saya ya misalnya ikut workshop yang apa? Ya workshop online ya. Saya udah nyiapin ini halaman begini. Saya nggak tahu kalian selama ini gimana. Kan pasti di layar masing-masing tuh ada ada tampilannya dong seperti kayak saya jelasin tadi. Nih. Saya pencet print screen di keyboard. Saya langsung masukin ke sini Ctrl V, pencet tombol keyboard CTRL, terus V. Ya udah. Misalnya saya mau ngilangin ini kan taskbarnya, saya ke sini aja pakai crop. Saya mau langsung ke sini. Misalnya. Udah saya crop aja biar hilang. Nah, ini beri keterangan. Beri keterangan misalnya ini contoh array 2 dimensi yang dinamis. Udah nanti dicoba-coba lagi gitu. Saya juga ikut workshop bahasa pemrograman kok, Python, R, kayak gitu. Jadi ketika nge-zoom, dia kan ngasih link belajar juga ya mereka. Buka petani coding, buka W3 School yang kayak gitu-gitu, dia kasih link banyak banget. Tapi ada juga instruktur yang memang jelasin tiap hari karena itu kan workshopnya 2 bulan, nggak sebulan gitu ya, 2 bulan. Nanti ada ujian tiap minggu, ada kuis kayak gitu. Udah cara cepatnya daripada dia dia ngomong-ngomong terus saya nyatet, mendingan screenshot taruh, simpan nama filenya hari apa, judul materinya apa, kayak gitu. Kalian kayak gitu nggak sih? Nggak tahu lah saya. Jangan dijadiin JPEG loh ya. Kalau saya bilang jangan dijadiin JPEG. Gimana mau belajar? Masih gitu. Boleh kalau Fajar di PPT. Oh, dari Avan dari handphone ya, screenshot. Ceklek-ceklek ya udahlah jadi galeri. Kalau kalau saya cara kuliah saya dulu waktu di kampus di kampus waktu kuliah D3 di kampus Universitas Sumatera Utara itu kan nggak tahu ya cara belajar efisien efektif tuh kayak gimana. Jadi cuma nyatet nyatet nyatet. Udah nyatet mau kayak gimana berantakannya sudah. Ketika saya pindah kampus gitu ya, lanjut kuliah di UGM tuh ngelihat ada teman-teman yang nggak apa-apa itu catatannya berantakan. Jadi sama kayak sekarang digital. Misalnya di screenshot, kita pasti akan harus kulik ulang dong. Nggak mungkin udah disimpan di memori, nggak diapa-apain. Itu menyakitkan loh. Jadi kalau kalau saya dulu masih nulis manual, sampai di rumah dirapihin. Jadi ada versi coret-coret, ada versi rapih. Sama kalau kalian sekarang juga. Kalau tadi mungkin Avan screenshotnya di handphone, setelah ini misalnya yang slow kalian liburnya dalam 1 minggu weekend. Ya weekend itu dipakai untuk merekap gitu kira-kira. Jadi bukan wah libur nggak ada kuliah bebas itu. Nggak gitu mahasiswa ya tetap belajar ya. Kan dibilang pelajar ya harus belajar ya kayak gitu. Yuk lanjut.
Sampai sini nggak ada pertanyaan nih. Nah, sekarang kalau kita begini. Kalau saya cari ini ya. Penjumlahan dua matriks menggunakan CPP. Nah, copy coding. Apalah copy coding. Copy asal paham kan nggak masalah. Nih. Malah kalau ini contohnya gini. Baris kolomnya nggak diketahuin, jadi terserah mau barisnya berapa. Jadi input matriks, input baris disimpan di M, input kolom disimpan di N. Jadi nanti perulangannya gini, dia sampai ke M, sampai ke N. N itu untuk M itu untuk baris, N itu untuk kolom. Kita bikin dulu isi matriksnya. Nah, ini isi matriks 1, matriks 2 gitu kan, sama kayak tadi. Ini 2 matriks nih. Ini 1 matriks ya. Ini 1 matriks. Jadi nanti bikin 1 lagi. Terus. Nah, kalau isi matriksnya sudah ada gitu ya. Baru dibuat penjumlahannya. Rumus jumlahin kayak gimana? Ini loh. Jadi bikin perulangan untuk ngejumlahin. Siapa yang mau dijumlahkan? Si variabel itu tadi tambah variabel ini. Dia bikin berapa ya contohnya? Coba yuk kita coba jumlahin ini. Harus sama berarti ya. Baris kolomnya harus sama ya. Baris kolomnya karena di sini IJM. Nah, perulangannya sama. Yuklah berarti coba. Perlu nggak nih? Perlu lah ya. Kita coba. Matriks 1, matriks 2. Jadi ini kita tulis matriks 1. Tulis lagi. C. Sini. Matriks 2 ya. Oke. Terus di sini saya masukin Ctrl V. Di sini matriks 2. Di sini matriks 1. Udah ada nih. Jadi yang ini untuk input nilai matriks 1, ordonya 2 kali 3. Yang matriks 2, ordonya juga sama, 2 kali 3. Ini input juga. Kemudian sekarang kita mau jumlahin mereka gitu. 2 kali 3. Oh, ada tambahan variabel ya. Hasil 23 juga. Hasil 23 coba. Tambahin di sini koma hasil 23 koma. Terus di sini hasilnya ya sama. Berarti kita pakai X ya. Hasil X Y. Kok nggak mau ketik? X Y sama dengan matriks M-nya gede, M-nya besar. Matriks 1 X Y ditambah ini matriks 2 X Y. Terus hasilnya dimunculin di mana? Cout hasil. Cout hasil. Ya udah gitu aja deh. Cout hasilnya di terakhir aja deh. Ya bolehlah ngikutin dia. Yuk.
See out hasil X, Y. Kalau nggak berhasil nanti tugas kalian ya. Memperbaiki di screenshot. Teks. Tahu deh nih. Berhasil atau enggak. Nah, kita isi nih. Satu, kita isi semua satu. Nah, ini matriks satu ya. Yang atas ini matriks satu. Isinya satu semua. Saya buat yang matriks 2. Berarti harusnya hasilnya 3, 3, 3 semua ya. Nah, ini dia. Ini hasilnya. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Gitu, gengs. Ada pertanyaan, gengs? Silahkan di screenshot. Silahkan di screenshot. Ada pertanyaan? Nah, ini untuk penjumlahan. Kalau perkalian ya dikali. Kalau pembagian kayak gimana lagi? Kayak gitu deh. Ada pertanyaan nggak? Semoga paham ya. Nanti saya dikabarin ya. Dikabarin kita maunya ketemu lagi di besok atau Sabtu. Ini saya masih punya kesempatan. Aduh. Kesempatan ini. Sebenarnya udah saya close ya presensinya. Ngurusin presensi orang rampung-rampung. Ini laptop saya udah sembuh. Makanya udah bisa online. Pulau. Oke. Ya. Baiklah. Ini di kelas ini cuma Fajar doang yang semangat ya. Kemarin laptopnya sakit, kurang kehangatan. Sip, Adam. Akhirnya dia muncul juga. Megat, saya sambil nyoba sambil pusing, Bu. Udah divaksin, kalau divaksin COVID belum ya? Sambil iat, Megat, paham. Mana tahu nanti kamu sambil-sambil terus nyambel juga. Arvin gimana mau paham disambi mandi? Disambi makan aja masih agak kurang fokus, mandi pula dia. Iya, laptopnya nggak divaksin, cuman diberi kehangatan aja. Jadi kayaknya laptop saya ini kurang setruman gitu loh. Setrumannya kurang maksimal. Aduh, ada-ada aja apa nih. Janganlah Adam. Kasihan dia. Ya sudah, iya laptopnya emang kurang perhatian kan dia saya pakai terus ya jadi kayak kok aku dipakai terus ya tapi nggak dikasih refreshing. Harusnya dikasih refreshing. Ini setelah ini kalian ada kuliah lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada saya akhiri ya. Mungkin kalian minggu ini di mata kuliah lain ada ujian, sudah melaksanakan ujian. Kalau algoritma belum ya. Besok kita ketemu Jumat atau Sabtu, saya sekalian memberikan ke kalian tugas individu yang bisa dikerjakan kalau 2 hari selesai deh gitu. Nah itu nanti akan dikumpulkan beserta ikut UAS. Jadi UAS itu beda soal lagi. Ya guys. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Afan, nggak usah kaget Abdur.
santai aja, tetap tugas individu, nggak susah kok saya buat. Pokoknya bisa dikerjain 2 hari aja. Oke Angela. Maaf ya semuanya, saya close ya. Sampai jumpa. Saya tunggu kabarnya. Sama-sama, samsiatur.